Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PTMU ingin membahas tentang jurnal khusus metode perpetual. Berikut adalah penjabaran materi yang akan kami jelaskan. Yang pertama, apa itu jurnal khusus? Yang kedua, apa itu sistem periodik? Contoh soal dan penyelesaian. Sebelum izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang terhormat Ibu Ana Fitriana, SE, MM, selaku dosen pembina akuntansi. Saya Dewi Tarana Anggraini. Saya Zakia Putri Amanda. Saya Davila Putri. Saya Kemas Kemalamani. Saya Novan Haryadi. Selanjutnya, pengertian dari jurnal khusus. Jurnal khusus merupakan catatan akuntansi permanen yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis dengan menyebutkan akun yang debit atau maupun yang dikredit, atau atas suatu akun yang transaksi terjadi secara berulang-ulang. Dengan jurnal khusus dapat diadakan pembagian tugas, misalnya pencatatan pembelian dilakukan oleh satu orang, pencatat penjualan dilakukan oleh satu orang. Begitu juga pencatatan penerimaan atau pengeluaran uang tunai. Dengan metode perpetual adalah sebuah metode pencatatan setiap waktu menyesuaikan transaksi input atau output penyediaan barang. Biasanya metode ini dinamakan sebagai metode pembukuan karena setiap stok persediaan barang yang masuk maupun yang keluar akan dicatat lewat pembukuan. Jika Anda menggunakan metode perpetual, maka akan lebih mudah melakukan penyusunan laporan dan neraca laba rugi perusahaan. Jenis jurnal khusus. Yang pertama ada jurnal pembelian, yang kedua ada jurnal penjualan, yang ketiga ada jurnal pengeluaran kas, yang keempat ada jurnal penerimaan kas, dan yang terakhir adalah jurnal memorial. Jurnal pembelian. Jurnal digunakan untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Jurnal pembelian dapat berbentuk sebagai berikut. Pada kolom pertama berisi tanggal, pada kolom kedua berisi nomor faktur, pada kolom ketiga ada berisi keterangan, kolom keempat adalah syarat pembayaran, yang kelima ada ref, yang keenam adalah jumlah. Materi selanjutnya akan dibahas oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, berikutnya ada jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat semua pengeluaran atau pembayaran dengan uang tunai. Jurnal pengeluaran kas dapat berbentuk sebagai berikut. Pada kolom pertama berisi tanggal, kemudian kolom kedua berisi keterangan, kemudian kolom ketiga berisi ref, kemudian di kolom keempat berisi debit, dan ada utang, pembelian, kemudian serba-serbi, di bawahnya ada ref, rekening, dan jumlah, kemudian di kredit berisi kas dan potongan pembelian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Oke, berikutnya ada jurnal penjualan. Jurnal penjualan digunakan untuk mencatat penjualan barang dagang secara kredit. Jurnal penjualan dapat berbentuk sebagai berikut. Pada kolom pertama ada tanggal, pada kolom kedua nomor faktur, pada kolom ketiga keterangan, pada kolom keempat syarat pembayaran, pada kolom kelima ref, pada kolom keenam jumlah. Next. Baiklah, selanjutnya jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi penerimaan uang tunai. Jurnal penerimaan kas dapat berbentuk sebagai berikut. Pada kolom pertama ada tanggal, kolom kedua keterangan, kolom ketiga ref, dan kolom keempat debit, dan yang terdapat pada debit ada kas dan potongan penjualan. Dan kolom kelima ada kredit, yaitu di bawahnya ada piutang, penjualan, dan debit kredit, ada ref, rekening, dan jumlah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya, jurnal memorial. Jurnal memorial berfungsi untuk mencatat transaksi-transaksi yang tidak dapat dicatat dalam jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, dan jurnal penerimaan kas.
Jurnal memorial dapat berbentuk sebagai berikut. Pertama, pada kolom pertama terdapat bulan ini bulan periode pencatatan. Yang kedua, tanggal. Yang ketiga, keterangan. Yang keempat, kolom debit. Yang kelima, kolom kredit. Selanjutnya, Berikut adalah contoh soal dan penyelesaian jurnal khusus perpetual. PT Waserba 81, jurnal khusus metode perpetual. Selama bulan Desember 2013, Waserba 81 mencatat transaksi di bawah ini. Perusahaan menggunakan metode perpetual untuk mencatat transaksi terkait barang dagang. Pada tanggal 1 Desember, membayar sewa toko bulan Desember sebesar 2.400. Transaksi kedua, 3 Desember, membeli 50 lusin kain batik dari Juragan Erlangga dengan termin kredit 2/10 N per 30, fake on board shipping point sebesar 21.600. Transaksi ketiga, 4 Desember, membayar ongkos kirim pembelian kain batik pada tanggal 3 Desember sebesar 500. Dan lain-lainnya. PT Waserba 81, Jurnal Pembelian. Pada tanggal 3 Desember, membeli barang dagang berupa kain batik dari Juragan Batik Erlangga dengan syarat pembayaran 2/10 N per 30 dengan jumlah 21.600. Lanjutkan transaksi pada tanggal 21 Desember, membeli barang dagang berupa kain batik dari penjahit Basita dengan syarat pembayaran 1/10 N per 30, jumlah pembayaran 20.000. Jadi jumlah dari transaksinya 41.600. Materi selanjutnya akan dibahas oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya, jurnal pengeluaran kas pada tanggal 1 Desember 2013 dengan keterangan membayar sewa toko berada di akun debit serba-serbi dengan keterangan akun beban sewa dengan jumlah 2.400 dan berada di kredit kas dengan jumlah 2.400. Pada tanggal 4 Desember dengan keterangan membayar ongkos kirim berada di akun debit serba-serbi dengan nama akun beban kirim pembelian dengan jumlah 500 dan berada di akun kredit kas sebesar 500. Pada tanggal 12 Desember melunasi hutang berada di akun debit utang sebesar 21.600 dan berada di akun kredit kas sebesar 21.168 dan mendapatkan potongan pembelian 432. Pada tanggal 15 Desember, keterangan membayar pemuatan iklan berada di akun debit serba-serbi dengan nama akun beban iklan dan berjumlah 22.600 dan berada di akun kredit kas sebesar 2.600. Pada tanggal 19 Desember dengan keterangan pembelian barang tunai berada di akun debit pembelian sebesar 1.800 dan berada di kredit kas sebesar 1.800. Selanjutnya, pada tanggal 19 Desember dengan keterangan melunasi hutang berada di akun debit utang sebesar 9.000 dan berada di kredit kas sebesar 9.000. Pada tanggal 21 Desember piutang dengan keterangan piutang usaha berada di akun serba-serbi nama akun piutang usaha dan dengan jumlah 1.100 dan berada di kolom kredit kas sebesar 1.100. Pada tanggal 28 Desember dengan keterangan membayar gaji dengan nama dan berada di debit dengan nama akun beban gaji staf penjualan dan administrasi sebesar 12.400 dan berada di kredit kas sebesar 2.400. Terus pada transaksi sekiannya, tanggal 29 Desember, membeli perlengkapan toko dengan akun di serba-serbi perlengkapan, jumlahnya 800, kas kredit 800. Tanggal 31 Desember, melunasi hutang pembelian penjahit Basita dengan kolom utang 18.000 dan di kas kreditnya 17.820
dengan potongan pembelian 180. Jadi jumlah pada kolom utang sebesar 48.600, pada kolom pembelian sebesar 11.800, pada jumlah di serba-serbi 19.800, pada di kas 79.588, dan di potongan penjualan sebesar 612. Materi selanjutnya akan dibahas oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, di sini ada jurnal penjualan dari PT Waserba 81 pada tanggal 6 Desember 2013 dengan keterangan menjual berbagai oleh-oleh dengan syarat pembayaran 2/10 N/30 dengan jumlahnya 8.500, kemudian beban pokok penjualannya sebesar 5.000. Kemudian pada tanggal 20 Desember dengan keterangan menjual kain batik, syarat pembayarannya adalah 1/10 N/30 dengan jumlah 26.000. Kemudian beban pokok penjualannya sebesar 13.200. Kemudian pada tanggal 30 Desember menjual kemeja batik dengan syarat pembayaran 2/10 N/30 dengan jumlah 18.750 dengan beban pokok penjualan sebesar 11.250 dan jumlah keseluruhannya sebesar 53.250, kemudian beban pokok penjualannya sebesar 29.450. Kemudian materi berikutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya, jurnal penerimaan kas pada tanggal 7 Desember 2013 menerima pelunasan piutang dari Bapak Adi Gunawan sebesar 8.900 di kas debit, lalu di piutang kredit juga sebesar 8.900. Lalu tanggal 10 Desember mencatat penjualan tunai sebesar 27.200 di kas debit, lalu di potongan penjualan sebesar 16.000, lalu di penjualan kredit sebesar 27.200, lalu di serba-serbi jumlah sebesar 16.000. Lalu tanggal 16 Desember menerima pelunasan piutang dari Gelar Hadmini pada kolom kas debit sebesar 6.860, lalu potongan penjualannya 140, lalu piutang di kredit sebesar 7.000. Selanjutnya, lanjut masih di jurnal penerimaan kas pada tanggal 21 Desember menerima pelunasan piutang pada kolom kas debit sebesar 17.600, lalu di kredit sebesar 17.600 juga. Tanggal 30 Desember menerima pelunasan piutang pada kolom kas sebesar 26.829, lalu potongan penjualannya sebesar 271, lalu di piutang kreditnya sebesar 27.100. Lalu jumlah seluruh transaksinya pada kolom kas sebesar 87.389, lalu potongan penjualannya sebesar 411, lalu pada piutang kreditnya sebesar 60.600, lalu ini 27.200 pada kolom penjualan, lalu pada serba-serbi jumlahnya sebesar 16.000. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri yang lain. Oke, selanjutnya ada jurnal memorial pada tanggal 14 Desember dan keterangan yaitu penjualan sebesar 1.500 pada kolom debit, lalu piutang dagang sebesar 1.500 pada kolom kredit, lalu persediaan barang dagang sebesar 900 pada kolom debit, dan HPP sebesar 900 pada kolom kredit. Lalu transaksi selanjutnya pada tanggal 24 Desember, utang dagang dari penjahit Basita sebesar 2.000 pada kolom debit, lalu yaitu pemberian sebesar 2.000 pada kolom kredit. Next. Oke, untuk transaksi selanjutnya ada pada tanggal 26 Desember, yaitu barang jualan sebesar 1.200 pada kolom debit, serta membayar kas sebesar 1.200 pada kolom kredit, lalu persediaan barang dagang sebesar 700 pada kolom debit, dan HPP sebesar 700 pada kolom kredit. Maka jumlah semua transaksi yang didapat adalah 6.300. Next. Dan untuk daftar pustaka dibacakan oleh moderator. Baik, berikut daftar pusaka yang kami dapatkan. Referensi materi teori dari jurnal khusus perpetual dari buku
Arif Widyatama, Dasar-dasar akuntansi pemula, dan contoh soal dari buku Mona Lisa, pengantar praktikum pengantar akuntansi 1, Selfie Mona Lisa. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Terima kasih. Audio Jungle.